فعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشت وردنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bacaannya halamannya 212. Bacaannya bagaimana? Berapa? 14 baris. Baik, mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allim rahimahullah ta'ala man nafa'a bihi wa ta'ala ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma ta'ahadu zawjaini qabla fardin wa wad'in. Kalau seandainya meninggal salah satu dari dua pasangan tadi sebelum ditentukan berapa mas kawinnya dan sebelum disetubuhin, wajib laha mahar mithlin fil adhari, wajib membayar mahar mithl pada pendapat yang paling zahir. Jadi kalau si suami menentuin berapa bentuk maharnya atau belum disetubuhin, binti kemudian apa? Kemudian meninggal, si suami wajib bayar mahar mithl kepada binti tadi. Kenapa demikian? Li'annal mauta kal waqi fi taqriril musamma. Karena kematian sama seperti persetubuhan pada penetapan daripada mahar yang dinamakan. Ya Allah. Fakada fi ijabi mahril mithli fi tafwili. Maka begitu juga dalam mengijabah mahar mithil pada tafwid, pada penyerahan diri. Kan diwajibin tuh bayar mahar mithil misalnya 10 gram, maka ini si suami wajib bayar 10 gram sebab dirinya tafwid. Apa tafwid kemarin itu? Jerahin dirinya kepada si suami untuk disetubuhi. Sama seperti itu. Jadi setelah ditentukan maharnya berapa, kemudian si ini sudah tafwid, menyerahkan kepada si suaminya untuk apa? Disetubuhin. Jadi udah minta kepada walinya untuk dinikahkan tanpa apa? Tanpa mahar. Si suami sudah menentukan berapa maharnya, si bini sudah menyerahkan dirinya, maka itu pun sama. Suami wajib untuk membayar mahar apa? Mahar mithl. Wal mu'tabaru, dan yang diangkat sebagai hukum al-aqtaru bidal aqdi ilal mauti, yang paling banyak dari akad sampai datangnya kematian. Jadi sekalipun ada kematian, kalau seandainya demikian kasusnya, suami belum menentukan berapa maharnya, kemudian belum disetubuhin, si suami tetap wajib untuk bayar mahar gitu. Sampai kayak gitu ya, menjaga pernikahan. Wa alam ketahuilah annahu la mahra bil mauti fi nikahil fasidi. Tidak ada wajib bayar mahar dengan sebab kematian pada nikah yang rusak. Nikahnya rusak. Contoh, digabung laki perempuan, ya, perempuannya gak diapain, gak bisa. Nikahnya hukum bagaimana tuh? Hukumnya fasid. Nikahnya dihukumkan fasid atau tidak sah. Tuh. Berarti suaminya nggak ada wajib bayar mahar. Jadi kalau ada pernikahan, ente yang udah ngayu upayakan tuh bilangin perempuan jangan sampai apa? Jangan sampai gabung bercampur dengan laki-laki. Kenapa demikian? Dihukumkan tidak sah pernikahan. Tapi
pakai hijab nggak apa-apa, kafir wajib pakai hijab, pakai hormek, atau pakai yang sekarang tuh ada bahan kayu tuh, tutupinnya penting lagi perempuan nggak nyampur tuh, harus seperti itu, wajib hukumnya, bukan sunnah, tapi wajib hukumnya. Kalau tidak demikian, maka dianggap saksinya fasik. Saksi yang fasik pernikahan dihukumkan fasid atau tidak sah. Jadi yang ngaji, yang udah ngerti, yang udah tahu, yang urusin semuanya itu. Jangan cuma asal nikah doang. Kalau orang dulu panggil guru, panggil habib, panggil kiai. Kenapa demikian? Mereka lebih ngerti pada hukum agama. Dan pada akhirnya bila terjadi satu pelanggaran pada hukum agama, maka mereka yang menegurnya. Juga saksi perhatiin, jangan saksi asal kaya, asal ada jabatannya gitu. Sampai ini, oh raja misalnya, raja Jawa misalnya gitu, jadi saksi gitu. Tapi ini korupsi, gimana hukumnya itu? Nggak bisa pernikahan, nggak bisa. Tapi jangan lihat kayak begitu, lihat dia fasik atau tidak sebagai saksi. Jadi kelasnya begitu ya. Jadi ada nikah sahih, ada nikah fasid. Nikah yang fasid, si suami tidak ada kewajiban bayar apa? Bayar mahar. Untung nih nikah yang fasid tuh. Nikahnya gak sah, hukumnya berzina, hukumnya berzina. Gimana kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu Allah maafin. Kalau nggak tahu setelah tahu, jangan diapain? Jangan dikerjain. Udah tahu jangan dikerjain. Dulu nggak tahu Allah maafin. Setelah udah tahu jangan dikerjain. Ada kemarin pas nikah di gedung, ada jamaah perempuan mengintil aja perempuan. Allah, ada bilangin ke IO-nya, tolong perempuan masukin, jangan diri-diriin. Ada bilang juga pengantinnya, perempuan masukin, gak sah. Moto-moto ngapain? Ini hukum, bukan masalah dokumentasi. Ini masalah hukum agama. Mau ente mau siapa, mau banyak kan hukum. Gak ada urusan di hadapan Allah. Ini hukum agama. Itu pengantinnya, masukin perempuan, jangan ada yang udah dimasukin masih keluar juga tuh, pengen akad nikah, dia bilang masukin tuh ya itu. Allah, saking nggak ngerti itu dia, pengen mengabadikan apa tuh pernikahan. Ini ada yang laki tak bisa dikirim lewat grup misalnya keluarga, kayak begitu ente. Kalau di tempat lain misalnya, terus kita hadir, kita angkat ponakan. Tadi tuh kita udah halo, pokoknya perempuan tidak ada yang gabung dengan laki-laki. Iya. Pas ini maju lagi gimana? Iya wajib. Jadi kita yang udah ngerti itu, mesti dari awal pakai speaker, minta tolong sama IO-nya atau minta tolong sama yang jadi MC-nya. Tolongin dong tuh. Perempuan tolongin dipisah dengan laki-laki. Kalau masih ada lagi, tolongin dong, bilangin lagi sekali lagi. Jadi kita wajib seperti itu. Kita ngerti itu. Sampai kayak begitu kemana? Karena kita ngejaga hukum Allah di sini, bukan hukum siapa? Bukan hukum manusia. Manusia sih nggak ada urusan apa kita. Urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti setelah kita berpulang ke rahmatullah, hukum manusia ada laku. Yang laku hanya hukum apa? Hukum Allah Subhanahu. Mau dia jadi presiden, mau jadi raja, mau wali kota, mau gubernur mati, bukan hukum dia berlaku, dan hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau yang begitu, kita bilangnya berkali-kali, nggak dengar juga, gugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gugur udah, kita tinggalin. Apa yang di situ kita? Karena begitu udah berkali-kali. Sama murid, dia bilang kalau seandainya memang nggak bisa dibilangin, ada yang pulang menikah. Kenapa demikian? Ini berat di hadapan Allah. Jadi bukan masalah hadiahnya, berat di hadapan Allah, nanti Allah hisab. Jadi kita sebagai orang yang udah tahu, udah ngerti, udah ngaji, mesti wajib bilangin. Apalagi sebagai seorang guru wajib untuk bilangin. Nggak boleh digabung. Kok nggak boleh digabung? Saksi itu nggak boleh fasik. Kalau bercampur lagi perempuan adalah kemungkaran. Saksi yang diam dihukumkan apa? Fasik. Saksi yang fasik pernikahan dihukumkan fasid atau tidak sah.
Jadi ada lebih. Pakai Tato kalau tobat enggak udah. Dia tobat enggak. Bisa dia pakai tato laki perempuan, tapi udah tobat. Saksi lagi. Dia tobat dia, diterima kesaksiannya. Yang penting dia udah taubatan nasuha. Yang jelas kalau pakai anting, tuh laki pakai anting tuh, atau pakai cincin emas, atau pakai gelang, atau pakai kalung, tuh pasif tuh laki kayak begitu. Saya kita tahu ada orang kaya nih jadi saksi, tapi pakai apa? Cincin emas, copotin dulu. Benar istighfar tuh, ada istighfar khutbah nikah, ada istighfar ya. Istighfar dari syahadat itu diikutin, wajib tuh hukumnya itu. Takut nanti di antara hadirin yang jadi saksi itu dia sudah berbuat apa? Kemurtadan tuh. Makanya wajib diikutin semua tuh. Astagfirullah bitarkis shalah, astagfirullah bitarkis zakah, astagfirullah terus sampai habis, sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai habis. Ikutin wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Jadi begitu. Jadi kita yang ngerti lebih baik ya untuk mempertanggungjawabkan keilmuan kita di hadapan Allah, bilangin berkali-kali apa-apa. Tapi kalau sudah dibilang kali-kali berarti apa? Gugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang penghulunya juga nggak bilangin. Penghulunya diamin aja, ngantepin aja penghulunya. Kalau dulu Bu Haji, zaman Mu'alim Wahab, zaman kita punya mu'alim di sini Bukit Duri, itu penghulu wajib menguasai kitab fiqih Fathul Wahab yang dikarang oleh Syekh Az-Zakir Al-Ansari radhiyallahu anhu itu. Kitab tebal, wajib mengetahui itu pada masalah pernikahan. Jadi penghulu dulu dengan sekarang keilmuan kepada hukum agamanya beda, jauh. Kalau sekarang yang pernikahan ada gelarnya. Jadi udah beda, jauh. Kadang juga ada guru yang hadir tapi nggak mau apa? Nggak mau kasih tahu, tuh guru diam aja. Kalau ada nggak bisa. Gara-gara gak enak tuh orang kaya yang asli nggak bisa. Orang kaya kan di dunia, nanti di akhirat belum tentu kaya ini di akhirat. Jelas ya. Jadi ketahuilah, annahu la mahra bil mauti fil nikahil fasidi. Tidak ada wajib bayar mahar dengan sebab kematian pada nikah yang apa tadi? Yang fasid, artinya nikah yang dihukumkan tidak serakit lagi. Nah sekarang mahar mithil itu apa ya? Kan sebutin semua tuh ya, mahar mithil. Wal muradu bi mahril mithli fi sa'iri masaili mahril mithli. Dan yang dimaksud dengan kalimat mahar mithil pada semua masalah mahar mithil di atas adalah qadru ma yurghabu bihi fi mithliha adatan. Kadar dari harta yang disukai dengannya pada seumpamanya secara kebiasaan. Nih berapa nih? Biasanya saudara dia dikasih maharnya berapa? Itulah yang menjadi rujukan sebagai apa? Mahar mithil tuh. Oh saudara dia dikasih 10 gram, berarti mahar mithilnya 10 gram. Jadi kadar harta yang dijadikan sebagai mahar tapi yang disukai itu. Dikasih 2 gram, cemberut dia, berarti nggak apa tuh? Nggak suka tuh. Biasaan misalnya Bukit Duri deh, cari Bukit Duri 10 gram, dikasih 1 gram, dia nggak suka dia cemberut, berarti dihukumkan bukan apa? Bukan mahar mithil. Jadi gitu ya, mahar mithil itu adalah sekadar harta yang disukai dengannya itu pada seumpamanya untuk kebiasaan. Wa ruknuhul a'dhamu nasabun, itu ada tuh. Dan pondasinya yang paling besar adalah nasab. Jadi garis apa? Garis keturunan tuh, nasabnya. Lihat deh, wa yura'a aqrabun ra'atin tunsabu ila man tunsabu ilaihi mankuhatu minal abai. Dijaga perempuan yang paling dekat yang dinisbahkan kepada perempuan yang dinikahi minal aba, daripada ayah-ayahnya. Fayura'a ukhtun li abawaini, dijaga saudara perempuan sekandung. Jadi lihat, saudara perempuan sekandungnya mahar mithilnya berapa ini? Oh sekian 10 gram, berarti dia harus juga sama berapa? 10 gram juga. Tuh yang disebut sebagai mahar apa tuh? Mahar mithil. Jadi dilihat pertama kali pondasi yang paling besar adalah dari garis keturunan.
Nanti kalau kalian di perempuan lihat dulu nih empoknya berapa mahal nih, 50 gram, 50 gram. Kadang-kadang suka ada yang begitu ya, 50 gram 50 juta. Kita nggak resepsi udah. Udah yang mahal aja udah nggak resepsi. Repotin, lihat dulu saudara perempuan ya, mahalnya berapa ya? Oh 10 gram, ya alhamdulillah dia bisa nanti insya Allah. Oh 50 gram, kadang-kadang ada yang dapat durian ya. Kita kan bukan durian, kita apa? Kita dalamnya durian. Buat durian gitu, lembut gitu. Kan durian kan kasar. Kalau orang dulu bilang, lo durian jangan kawin, lo mentimun jangan kawin apa? Betul ya, bonyok dah, cari yang sekufu, yang sekafah, begitu. Iya. Jelas ya. Jadi pertama dijaga saudara perempuannya apa tadi? Yang sekandung tuh. Berapa mahar dia itu yang jadikan sebagai mahar betil. Tumbali abin. Kemudian saudara perempuan yang sepapa. Karena ada saudara perempuan sekandung, ada saudara perempuan sepapa tuh. Lain ibu tapi satu apa? Satu bapak tuh. Summa bintu akhin kadalika, kemudian anak perempuan dari laki-laki. Tadi siapa itu? Ponakan perempuan. Jadi urutan begitu ya. Pertama saudara perempuan sekandung, yang kedua saudara perempuan bapak, yang ketiga adalah ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Summa bintul ibnil akhi kadalika. Kemudian adalah anak perempuan dari keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Siapa itu? Siapa? Cucu keponakan dari keponakan laki-laki. Ente punya anak, ente punya saudara laki-laki, ini punya apa? Anak laki-laki. Siapa itu dia itu? Ponakan laki-laki, ente punya apa? Anak perempuan. Apa nama itu? Cucu apa namanya? Itu ponakan. Oh, cucu samping bilang sih ya. Samping itu ada kakek samping, ada cucu samping. Cucu samping namanya. Kami samping ya. Kalau bilang cucu samping benar kan ya? Cucu samping. Jadi cucu ponakan. Jadi cucu ponakan dia berapa maharnya itu? Itu yang jadikan sebagai mahar apa? Mahar betil. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحد والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد للإله بالبدء والتدهي. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رفيع
عليك يا رفيع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حنان الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.